banyak hal yang memang kami harus koordinasikan, tentu akan menjadi bagian yang bisa memberikan kebahagiaan. Nah, tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Khofifah, berbagai macam hal teknis tentang acara. Namun yang ingin kami catat adalah kami berterima kasih sekali atas support yang diberikan dalam mendukung acara kami ke depannya nanti. Hari ini akhirnya deal. Setuju, Anies Khofifah kuat di Jawa Timur. Mayoritas warga Jawa Timur itu Nahdiyin. Selain gubernur, Khofifah adalah mantan ketua Muslimat NU. Pasar Khofifah di kalangan perempuan. Nahdiyin juga sangat kuat. Majunya Khofifah sebagai cawapres besar kemungkinan akan mampu meraih lebih dari 50% suara warga Jawa Timur. Selain gubernur, prestasi hasil kerja dan jaringan Khofifah tentu makin besar. Warga Nahdiyin di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, akan merasa memiliki representasinya, sekaligus dapat mengurangi suara bakal calon dari PDIP khususnya di Jawa Tengah. Anies Khofifah maka relatif mudah bagi koalisi perubahan memenangkan Jawa Timur dan Jawa Barat. Dan Jawa Tengah banyak NU-nya. Ini yang ditunggu-tunggu. PKS setuju duet Anies Khofifah di Pilpres 2024. Dan saya yakin ada dua perempuan sosok di belakang Anies Baswedan yang menjadi wakil Anies Baswedan, yaitu Bu Khofifah dan Mbak Yeni Wahid, begitu kan. Menjadi satu kekuatan besar begitu. Mbak Yeni menjadi di tokoh NU, terus kemudian Bu Khofifah juga Muslimat NU. Ini menjadi catatan penting penambahan kekuatan besar begitu. Segmentasi yang dapat melengkapi Anies untuk menuju kemenangan. Saya melihatnya Khofifah yang paling cocok. Dari segi gender gitu ya, Pak Anies Baswedan laki-laki, mewakili dari katakanlah Islam modernis dan nasionalis begitu. Yang kedua, Bu Khofifah dari kalangan santri gitu. Jadi sangat cocok dari kalangan Nahdiyin. Ya katakanlah walaupun memang NU tidak bisa dikatakan lagi sebagai tradisional, tapi ya itu sudah menjadi sebuah kecocokan. Apapun yang diputuskan oleh koalisi partai, ya bagi kami itu yang terbaik, itu yang cocok, kami kerja saja. Bagaimana ujungnya menang. Kami yakini bahwa partai saja sudah mendukung Mas Anies, kesyukuran kami itu sudah sangat besar. Ya, sehingga turunannya kemudian memutuskan siapa wakilnya, kami sudah bersyukur dan itu adalah sudah pilihan yang terbaik. Kami ikuti saja. Salah satu kekuatan Khofifah ada di situ, mewakili Jawa Timur, kemudian ibu-ibu muslimat NU, Fatayat gitu. Itu sisi lebih yang sepertinya sedang dihitung betul oleh teman-teman Nasdem sehingga memunculkan nama Khofifah. Jadi basis teritori itu yang dilihat, karena konon Anies ini sudah mulai menguat di berbagai tempat ya, selain Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kayaknya itu yang diincar betul ya, ada irisan NU-nya. Kemudian secara teritori dianggap menguntungkan Anies kalau dipasangkan dalam pemilu 2024. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinilai cocok menjadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Pengamat politik Universitas Jember Dr. Muhammad Iqbal menilai kedua sosok itu saling melengkapi. Ia menjelaskan, kegesitan dan kelincahan Khofifah yang juga pemimpin Fatayat NU itu terlihat dalam kapasitas dan prestasinya hingga membuat Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi tersukses kedua di Indonesia. Setelah DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan, kata Iqbal dikutip KBA News dari Antara, Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023. Ia menilai, dua sosok tersebut juga sama-sama berpengalaman menjadi menteri dan gubernur. Diketahui, Khofifah pernah menjadi Menteri Sosial dan sebelumnya jadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Lalu Anies Baswedan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Indonesia harus menyiapkan sosok pemimpin kuat untuk menghadapi tantangan ke depan. Kalau kriteria itu ada pada Anies dan Khofifah, jelasnya. Selain itu, Khofifah ideal menjadi pendamping Anies karena memiliki rekam jejak yang bagus selama memimpin Jatim, salah satunya produk domestik regional bruto, PDRB, provinsi setempat pada kuartal pertama tahun 2022 menempati peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Anies dan Khofifah adalah pasangan paling ideal yang bisa memperoleh simpati pemilih perempuan dan pemilih pemula maupun milenial, katanya. Ia juga mengatakan potensi Khofifah mengantongi elektoral yang tinggi di level nasional sebagai basis kaum perempuan dan lokal Jawa Timur sebagai basis kaum Nahdiyin.
Apalagi, lanjut dia, Demokrat sudah legowo untuk menyerahkan sepenuhnya soal cawapres itu kepada Anies, dan juga tak masalah jika bukan AHY yang menjadi pendampingnya. Maka senyum politik Hovifah yang tak terlalu lepas sumringah ini sudah tepat, sebagai pedang penghalau serangan di arena pertarungan politik yang masih sangat dinamis, ujarnya. Kader NU Jatim, Moh Eksan menyebut jika Anies Baswedan dan Hovifah Indar Parawansa merupakan pasangan ideal untuk dimajukan bersama dalam Pilpres 2024 mendatang. Penyebabnya, Anies merupakan warga asli kelahiran Kuningan, Jawa Barat, sementara Hovifah kelahiran Surabaya, Jawa Timur, dan dukungan warga asli setempat tentu dianggap bakal banyak atau masif. Di Jabar terdapat 35,9 juta atau 17,4% pemilih. Di Jatim terdapat 32,5 juta atau 15,3% pemilih. Di Pulau Jawa ini terdapat 113 juta atau 54,7% pemilih dari 205,8 juta pemilih dalam daftar pemilih sementara. DPS, jelas Eksan. Sebab itu menurut dia dari aspek elektoral, Anies dan Hovifah merupakan kombinasi dua lumbung suara terbesar di Pulau Jawa. Dengan demikian, pasangan ini diyakini akan merajai Pulau Jawa. Anies adalah capres yang paling diterima di luar Jawa sehingga berpeluang untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya di luar Jawa, lanjut Eksan. Selain dari aspek latar belakang sosial politik, pasangan Anies Hovifah akan merepresentasikan perjuangan untuk mengarusutamakan gender dalam kebijakan dan alokasi anggaran. Data demografis menyebutkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Dari 273 juta penduduk Indonesia, perempuan sebanyak 138 juta atau 50,5%. Sementara laki-laki sebanyak 135 juta atau 49,5%, kata Eksan. Eksan menambahkan banyak yang berharap Anies bisa berpasangan dengan Hovifah. Namun semua kembali kepada keduanya. Bila dua tokoh ini bisa berpasangan, maka ini sangat seksi. Peluang untuk pemenangan sangat besar, imbuhnya, karena ini nama Hovifah kemudian menjadi sorotan. Saat ditanya wartawan usai acara pembukaan LKS, Lomba Kompetensi Siswa, SMK ke-31 tingkat Provinsi Jawa Timur 2023, di Gedung Olahraga Politeknik Jember, Kabupaten Jember, Selasa, tanggal 23 Mei tahun 2023, Hovifah tak banyak menanggapi pertanyaan wartawan perihal namanya yang masuk bursa cawapres ini. Salah satunya agar suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu tinggi, yakni dengan menggandeng cawapres dari tokoh asal Jawa